Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan IELTS Reading Practice di Cambridge 17, tes 4, passage 3 yang judulnya adalah, ini saya agak lupa judulnya. Judulnya adalah eh, Timur Gareyev Blindfold Chess Champion. Nah, ini adalah teks yang terakhir dari satu set soal, dan katanya jenis soal yang ada di passage 3 dan juga teksnya itu lebih sulit. Kita cek aja ya, apakah benar sulit atau tidak. Tapi yang pasti, kalau menurut saya, passage 3 itu akan sulit karena kita udah capek ya ngerjain passage 1 dan passage 2 selama kurang lebih 40 menit. Dan passage 3 itu kita ini sih sisa-sisa energi ya. Apalagi kalau di real test itu kita sudah mengerjakan listening sebelumnya. Jadi wajar kalau misalkan di passage 3 ini kita merasa lebih besar ya kesulitannya. Oke, kita akan membahas nomor 27 sampai 32 dulu untuk sekarang. Dan kalau teman-teman mau cari soal untuk teks ini, itu ada di deskripsi. Dan pembahasan soal-soal dari passage sebelumnya juga ada di deskripsi ya. Nah, sekarang kita akan bahas nomor 27 sampai 32. Dan ini adalah soal matching information. Tapi berbeda dengan matching information yang ada di passage 2, di bagian ini kita bisa menggunakan letternya more than once. Jadi soalnya itu si pilihannya itu nggak habis ya teman-teman. Jika kalau misalkan A sudah digunakan, itu A bisa digunakan lagi. Jadi ini lebih menantang karena bisa jadi ada eh, ada paragraf yang tidak digunakan karena ya sisanya itu ada yang dua kali penggunaannya. Jarang yang sampai tiga kali sih ya. Rata-rata maksimal itu dua kali. Untuk pengerjaan matching information ini yang pertama kita harus keywordnya dulu ya, cari ya. Nomor 27 adalah a reference to earlier examples of blindfold chess ya. Lalu yang kedua itu adalah an outline of what blindfold chess involve ya. An outline mungkin ya intinya. Lalu nomor 29 itu adalah Garayev Skills Limited to Chess ya. Lalu why interest ya to scientist. Lalu nomor 31 itu adalah priorities. Dan 32 itu adalah yang uh, last part of game ya. The last part, intinya dia itu difficult. Nah, untuk pengerjaan matching information, sekali lagi yang harus kita lakukan pertama adalah memilih keyword, kurang lebih seperti ini. Dan saran yang kedua adalah jangan mengerjakannya secara urutan soal. Karena kalau urutan soal itu bisa acak ya. Bisa jadi misalkan nomor 27 itu bukan di awal tapi di akhir. Dan ketika kita baca-baca, ternyata sebenarnya bagian nomor 28, 29, 30 ada di paragraf awal di A, B, C. Tapi karena kita fokusnya ke urutan soal, akhirnya kita melewatkan jawaban-jawaban itu. Nah, jadi saran saya kerjakan berdasarkan paragraf yang kita baca. Nah, setelah itu kita baca paragrafnya, dan kalau misalkan kita coba pahami bagian ini, nah bagian yang A ini ya, itu lebih ke penjabaran ya, konteks ya. Konteks dari penjelasan atau cerita ya populer dari topik terkait gitu. Nah, ini lebih menjelaskan seperti background ya mungkin ya teman-teman. Jadi kan kalau di film-film atau di video YouTube, sebelum kita masuk ke pembahasan utama itu biasanya suka ada highlights ya, videonya akan tentang apa. Nah, ini kurang lebih sebagai hooknya ya, untuk memberikan gambaran menarik nanti teksnya itu tentang apa. Dan di sini ini lebih menceritakan tentang prestasi ya dari Timur Gareyev gitu kan, dan juga sejarahnya kenapa dia itu bisa mempelajari blindfold chess ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita belum melihat contoh earlier examples, outline, penjelasan tentang blindfold chess seperti apa, kenapa skillsnya limited, itu tidak ada, karena ini kan lebih ke skillsnya justru bagus ya. Lalu tentang scientist pun itu belum muncul,
Priorities juga kita tidak menemukan ya, sinonim dari kata priorities, dan the last part juga belum menemukan ya. Nah, lalu kita masuk ke B. Nah, ini ada penjelasan Gareyev's prowess ya. Prowess itu semacam kelebihan gitu. Nah, has drawn interest from beyond the chess playing community. Kita sudah mulai melihat bahwa ini ada drawn interest ya, from chess playing community beyond ya, di luarnya. Jadi ini udah ada yang mulai tertarik nih. Nah, kalau kita mengingat di headings atau di eh, information yang tertera di soalnya itu, kita ingat ada yang merupakan kata yang interest ya di sini ya. Interestnya ada juga kan nomor 30. Nah, sekarang kalau kita mau meyakinkan nomor 30 itu adalah B jawabannya, kita harus mencari kata scientist. Interestnya udah ketemu kan? Nah, di sini in the hope of understanding how he and others like him can perform such mental feats, researchers ya. Nah, ini mulai ada nih scientistnya. Nah, researchers at UCLA itu called him for the test ya. Nah, yang membuat interestnya kalau ditanya apa, itu kan ada pernyataan saya gini. The thing that is so remarkable about Timur and a few other individuals is the number of games they can keep active at once ya. Simply astonishing. Nah, jadi yang membuat interestnya itu adalah bahwa dia bisa memainkan gamesnya itu bersamaan. Dan interestnya itu scientist. Scientist itu adalah researchers yang ada di UCLA. Nah, berarti kalau kayak gitu, jawab aja langsung nomor 30 B. Walaupun katakanlah kita belum menemukan nomor 27. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada Garayev learn to play chess in his native Uzbekistan, bla bla bla. Dan ini lebih ke prestasi lagi ya. Ini lebih ke prestasi penjelasannya, prestasi dan perjalanan ya. Prestasi dan perjalanan Garayev. Dan kalau misalkan kita ingat yang B itu, dia lebih ke em, kenapa ya skills yang menarik, terutama untuk saintis. Jadi pertama, ini ada orang bisa main catur dengan mata tertutup. Awal mulanya dia mau main catur dengan mata tertutup karena dia ingin mencari hal yang menarik. Dan ini adalah hal yang juga menarik perhatian para saintis. Garayev itu siapa? Garayev itu adalah orang Uzbekistan yang um, belajar catur dari umur 6 tahun ya gitu kan ya, dan akhirnya pindah ke US. Nah, ini eh, sudah mulai terbaca ya si pola teksnya seperti apa. Dan paragraf D ini berbicara soal tahun yang dulu banget, ada 13th century Florence ya. Berarti ini kan abad ke 13 itu udah lama banget, eh, tahun 1400-an. Lalu ada 1947, itu juga untuk ukuran dibandingkan dengan sekarang itu sudah sangat lama ya. Berarti sekitar 77 tahun yang lalu ya, 1947 itu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di bagian soal itu ada yang menanyakan tentang earlier examples. Kalau earlier, tandanya itu berarti kan yang lebih muncul duluan, yang awal kayak gitu kan ya. Nah, kata earlier-nya sebenarnya bisa digambarkan dengan 13th century sama 1947-nya kan. Tapi kalau mau lebih spesifik itu ada kata go back centuries gitu kan ya. Nah, examples-nya berarti harus lebih dari satu. Dan di sini kita punya kata in Europe ya, yang di Florence, dan di Argentina ya, tahun 1947. Nah, berarti ini betul jawabannya adalah D untuk 27 yang earlier itu. Nah, kita lihat 27 baru muncul di D. Dan kalau kita misalkan tadi fokus gitu yang mencari 27, kita nggak akan bisa tahu bahwa 30 itu adalah B. Padahal kita bisa jawab duluan, karena dia muncul duluan secara paragraf ya. Lalu paragraf yang E, ini berbicara tentang ini ya, accomplished players can develop the skills of playing blind even without realizing it ya. Nah, di sini yang jelas diberitakan itu adalah gamenya seperti apa kan.
dan bagaimana players ya yang dia itu secara umum jago itu juga bisa memainkan ini. Berarti kan ini penjelasannya bukan hanya tentang Garryep ya gitu kan ya, tapi juga tentang eh, orang pemain catur secara keseluruhan, dan yang terpenting itu dijelaskan tentang the nature of the game. Nah, the nature of the game is to run through possible moves in the mind to see how they play out ya. Nah, ini kan berarti tentang karakteristik ya, tentang gamenya itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita perhatikan gitu kan ya, di sini ada kata outline. Outline itu kan penjelasan secara umum. Kalau ditanya outline-nya gimana, di sini dijelaskan bahwa dia itu run through possible moves in the mind to see how they play out ya. Nah, di sini terus ada develop a memory for the patterns, the pieces make, the defense and attack, dan sebagainya gitu kan ya. Nah, mungkin yang di luar dari penjelasan umumnya itu adalah the real mental challenge ini. Nah, di sini mungkin yang dijelaskan apa yang menjadi hal berbeda dengan permainannya si Garayap ini. Yang ini masih tentang keseluruhan. Dan kalau keseluruhan berarti dia itu masih outline-nya. Nah, jadi paragraf E itu jawaban untuk nomor 28. Oke, nah selanjutnya kita masuk ya ke nomor berapa lagi nih ya? Atau kita coba baca lagi, mungkin di sini masih ada ya. Jadi jawaban nomor yang lain. Karena ingat, di sini kan ada pernyataan, you may use any letter more than once. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada juga pernyataan, but the ends of games are taxing too. Nah, tax itu artinya pajak, taxing itu berarti kan semacam memajaki ya, membuat lelah. Taxing itu berarti kan ya. Dan kalau kita ingat, the ends of games itu ada di nomor 32, the last part ya. Nah, di sini difficult-nya itu adalah taxing, dan dijelaskan juga difficult-nya karena exhaustion, tired, dan his recall can get patchy ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ends atau last part itu adalah sesuatu yang difficult ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Eko ya, nomor 32. Nah, bisa dilihat kalau sekali lagi ya, kalau kita menjawab berdasarkan urutan soal, itu akan tidak efektif karena ternyata toh ketika kita baca paragraf E itu bisa langsung menjawab dua soal, nomor 28 sama nomor 32. Nah, ini pengalaman aja dan mungkin salah ya, teman-teman. Kalau misalkan kita ini ya eh, mencoba menggunakan satu huruf lebih dari sekali ya, itu tuh biasanya maksimal 2 kali kalau dari soal-soal yang saya kerjakan. Berarti kalau kayak gitu itu kemungkinannya kecil mau digunakan lagi. Jadi huruf kalau sudah yakin digunakan 2 kali dan kita yakin itu benar, itu tidak akan digunakan untuk dua nomor lagi, nomor 29 sama nomor 31. Oke, jadi nanti untuk 29 sama 31 kemungkinan besarnya bukan di E. Karena E ini sudah mencakup dua pertanyaan, dan dua pertanyaan itu adalah tentang topik yang berbeda kan. Jadi tidak akan ada 3 topik padat gitu kan untuk dibicarakan dalam satu paragraf. Oke, yang paragraf F ini mulai dia itu eh, berbicara tentang penelitiannya ya. Jadi kalau yang E itu tentang eh, secara umum, secara umum blindfolded chess itu seperti apa? Hal-hal yang harus dilakukan dan kesulitannya. Lalu yang eh, D itu lebih ke sejarahnya kan? D itu lebih ke sejarahnya. Nah, kalau misalkan kita ke F sama G, ini sih kayaknya udah lebih masuk ke penelitian. Kita ingat kan di awal diceritakan ada nih yang namanya Timur Gariyeb. Dia bisa main catur dengan mata tertutup. Wah, ini menarik sekali nih untuk diteliti, kata saintis di UCLA. Siapa itu Timur Gariyeb? Dijelaskan lebih detail sejarah dia itu bermain catur seperti apa.
Berbicara soal sejarah catur, nah di D itu dijelaskan, ini sebenarnya bukan hal yang baru, bukan Gereyev yang membawanya. Tapi kalau secara aturan, kurang lebih dia itu harus A, B, C, D. Yang membedakan Gereyev atau yang membuat yang dilakukan Gereyev itu sulit adalah ketika dia harus bermain bersamaan. Nah, yang F mulailah diteliti gimana bisa dia main catur dengan mata tertutup dan bermain lebih dari satu game ya, sampai puluhan games dia bilang kan. Nah, di sini dilihat bahwa ada memory test ya, dan most people manage about 7. He was not exceptional of any of the standard tests ya. Nah, terus dia bilang, we didn't find anything but other than playing chess that seems to be supremely gifted at. Nah, di sini ini kan menunjukkan ada kata chess-nya kan tadi ya, yang gifted at chess itu kan ya. Nah, di sini ada pernyataan yang menunjukkan kata limited, yaitu we didn't get anything other than. Nah, jadi yang dia itu bagus hanya playing chess-nya. Nah, berarti kalau dia itu hanya bagus dalam playing chess dan hal lain tidak bagus, berarti kan limited to chess. Nah, kalau kayak gitu, jawaban untuk nomor 29 adalah yang F ya. Oke, nomor 31 ini sih udah berbicara tentang prioritasnya. Jadi kalau misalkan kita baca yang F, baca yang G, itu kemungkinannya enggak. Karena F sama G itu kan tentang risetnya, bukan tentang Gariyevnya. Kalau berbicara tentang Gariyevnya, mungkin itu akan ada juga di A dan juga di C ya, kayak gitu kan ya. Tapi A sama C itu berbicara soal sejarah kehidupan waktu kecilnya seperti apa. Nah, yang belum kita baca adalah yang H ya. Nah, H itu dia bilang um, the most important part of blindfold chess for me is that I have found the one thing that I can truly dedicate myself to. I miss having an obsession. Jadi kalau misalkan kita coba cari ya kata prioritas itu kita akan menemukan kata the most important part ya yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian yang penting, bahwa ini prioritas. Dan dia juga bilang I don't worry too much about the winning percentage. That's never been an issue for me kan. Nah, ini menunjukkan bahwa yang bagian ini bukan prioritasnya, sementara prioritasnya adalah yang dia dedicate myself gitu kan ya, dedicate himself sama having an obsession. Bagian yang tadi di paragraf A sama C itu tentang sejarahnya. Kalau ini setelah Garyevnya dewasa, ini lebih ke tentang sekarang dan ke depannya mau apa gitu kan. Dan ini kan cocok ya susunannya di akhir. Jadi nomor 31 jawabannya adalah yang H ya teman-teman. Oke, kita coba submit. Kita coba cek jawabannya sudah benar atau belum. Dan ya, kalau kita lihat bagian yang kita kerjakan, semua jawabannya benar ya, 27 sampai 32. Nomor 27D, 28E, 29F, 30B, 31H, 32E ya teman-teman. Nah, seperti itu saya mengerjakan soal matching information di passage 3 dan ternyata passage 3 nggak sesulit itu kalau misalkan kita mengerjakannya di Etcher ya teman-teman ya. Tapi mungkin akan berbeda kalau kita sedang dalam under pressure, situasi tes, dan setelah kita mengerjakan listening dan dua passage yang lain. Eh, like, comment, subscribe juga channel ini untuk mendapatkan akses untuk video pembahasan soal nomor 33 sampai 40. Sampai jumpa di video berikutnya.